Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Sumadi, calon guru penggerak angkatan 7, kelas 195 dari Kabupaten Ponorogo. Hari ini kami akan menyampaikan paparan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2, peranan dan nilai guru penggerak. Demonstrasi kontekstual modul 1.2 ini menjelaskan pemahaman kami, calon guru penggerak, tentang peranan dan nilai guru penggerak. Nah, dalam tugas ini, kami diberi pertanyaan, apa yang akan guru penggerak lakukan terkait dengan nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak selama 3 tahun. Saya coba untuk mendeskripsikan 3 years CGP Life Tracks atau kira-kira kehidupan 3 tahun dari seorang guru penggerak. Di tahun pertama, calon guru penggerak mendapatkan masa pendidikan atau pelatihan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, yang mana kami diajari untuk menggali tentang ilmu menuntun dan menghamba pada murid. Terus yang ketiga maksud kami, bahwa kami juga akan belajar tentang bagaimana penggalian jati diri kami sebagai calon guru penggerak. Pada tahun kedua adalah masa di mana kami menerapkan ilmu pendidikan dari program guru penggerak. Terus yang kedua, di tahun kedua itu juga merupakan masa kontemplasi bagi kami tentang ilmu dan penerapan pendidikan guru penggerak. Tahun ketiga, peran kami sebagai guru penggerak tentu kami sudah menemukan jati diri kami sebagai guru penggerak, dan juga kami sudah bisa belajar untuk menggerakkan ekosistem pendidikan yang ada di sekolah kami ataupun di lingkungan kami. Nah, prasyarat apa yang dimiliki oleh guru penggerak? Atau kompetensi apa yang dimiliki harus oleh guru penggerak? Yang pertama tentu kami harus bisa menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Terus yang kedua, mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, mampu menjadi pemimpin manajemen sekolah. Dan yang keempat, mampu dan punya kompetensi untuk memimpin pengembangan sekolah. Nah, peran guru penggerak yang diharapkan oleh kementerian adalah bahwa kami menjadi pemimpin pembelajaran yang pertama. Yang kedua, menjadi coach bagi teman atau guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mendorong student agency atau kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nilai-nilai apa yang harus kami miliki sebagai calon guru penggerak? Yang pertama, bahwa kami harus mempunyai nilai berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Nah, implementasinya seperti apa? Seperti apa keberpihakan kepada murid ini? Di bagian pertama, kami sudah mempelajari bahwa filosofi Ki Hajar Dewantoro menyatakan, guru harus menghamba pada murid. Guru juga harus berperan sebagai pamong. Jadi,
saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan kebutuhan murid, yakni dari sisi materi dan pendekatan, membantu murid mandiri belajar dengan semangat keberpihakan kepada murid, demi terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Apa yang sudah dan akan saya lakukan dari nilai keberpihakan kepada murid ini? Yang pertama, saya selalu berusaha semenjak dari awal sampai sekarang dan selanjutnya akan menciptakan suasana pembelajaran yang menantang dan menyenangkan. Yang kedua, memberi kemerdekaan kepada siswa untuk bereksplorasi, mempresentasikan, menggali sumber-sumber lain yang bisa mereka cari. Terus juga yang ketiga, memilih materi esensial berdasarkan kebutuhan murid. Ini penting bagi kami sekolah SMK. Yang keempat, saya juga akan menuntun murid berdasarkan bakat dan minat mereka. Nilai yang kedua, mandiri. Apa itu mandiri? Bahwa saya sebagai guru yang mempunyai kemampuan dan motivasi yang kuat, saya akan selalu meneguhkan hati untuk selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya akan melakukan perubahan positif untuk diri saya guna berkontribusi mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Saya akan melakukan upgrade diri, pengembangan diri tanpa harus menunggu perintah atasan, dinas, maupun Kemendikbudristek-Dikti. Dalam implementasi nilai mandiri ini, apa yang sudah dan yang akan saya lakukan? Yang pertama, diklat. Saya sudah menyelesaikan diklat yang ada di PMM. Dan juga saya sudah mengikuti berbagai diklat yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dan ke depan saya tetap akan mengikuti diklat-diklat guna menambah wawasan pengetahuan saya sebagai seorang pendidik. Yang kedua, saya juga akan secara mandiri merencanakan metode media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, saya akan meningkatkan nilai rapot pendidikan sekolah dengan ikut program calon guru penggerak secara mandiri. Kemarin kami melaksanakan pendaftaran jauh sebelum ada informasi dari pihak sekolah. Yang keempat, kami juga akan menginisiasi program kerjasama sekolah dengan berbagai pihak. Yang salah satunya yang kami tangani saat ini adalah bahwa kami bekerja sama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang ketiga, nilai reflektif. Sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, sudah semestinya saya memiliki pola pikir terbuka, ilmiah. Untuk itu, pada setiap aktivitas saya sebagai pendidik, selalu melakukan evaluasi diri secara pribadi maupun kelompok dengan prinsip plan, do, check, and action. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada apa yang telah saya lakukan, melakukan perencanaan berbasis evaluasi dan koreksi demi
peningkatan kualitas pelayanan, penuntunan, pengamungan terhadap murid, demi terwujudnya pendidikan yang memerdekakan, demi kemajuan lembaga, demi kemajuan bangsa dan negara. Teknik refleksi dengan analisis SWOT adalah salah satu prinsip analisis yang saya pakai. Dalam penerapan nilai reflektif, saya sudah melakukan kegiatan refleksi KBM dengan teman-teman guru sejawat yang ada di sekolah saya. Tentu ke depan saya akan tetap melakukan ini menjadi sebuah kebudayaan atau menjadi sebuah kebiasaan yang saya tularkan juga kepada teman-teman. Yang kedua, refleksi dan umpan balik KBM dari teman-teman guru. Jadi, saya akan meminta umpan balik dari apa yang sudah saya lakukan di kelas lewat pengamatan teman-teman yang saya ajak masuk di kelas. Kemudian kami akan melakukan refleksi dan teman saya akan memberikan umpan balik demi perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Secara organisatoris, saya juga membiasakan kegiatan refleksi organisasi terhadap organisasi yang saya pimpin, yakni lembaga sertifikasi profesi. Saya akan dengan terbuka memberi kesempatan secara demokratis kepada semua untuk bisa memberikan masukan, kritik, saran untuk kemajuan lembaga yang saya tangani. Yang keempat, yang lebih penting, sikap reflektif ini bahwa saya selalu mencoba untuk memberikan umpan balik kegiatan belajar mengajar saya kepada siswa-siswa, yakni dengan format bisa berbentuk tulisan lembaran kertas, dan yang sering saya lakukan adalah menggunakan Google Form, sehingga anak bisa secara leluasa memberi masukan, saran, dan kritik terhadap pembelajaran saya. Yang selanjutnya adalah nilai inovatif. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan harus mempertimbangkan kodrat zaman. Zaman dan pendidikan harus terus berubah, sebagaimana diilustrasikan Dr. Iwan Sahril PhD tentang pendidikan dan tata surya. Prasyarat untuk mengikuti atau memenangkan perubahan adalah inovasi. Saya sebagai pembelajaran, sekali lagi saya sebagai pemimpin pembelajaran akan selalu berinovasi guna meningkatkan minat murid, meningkatkan mutu pembelajaran, serta mengembangkan ilmu pengetahuan ke arah yang lebih baik demi mewujudkan cita-cita Indonesia emas di masa yang akan datang. Nah, apa saja dan apa yang akan saya lakukan terkait peningkatan nilai inovasi ini? Yang pertama, saya berkomitmen untuk aktif membuat best practice atau PTK setiap tahun. Yang kedua, inovasi pembelajaran itu juga saya berikan kepada anak-anak. Tahun ini kami merancang sebuah kegiatan proyek pembuatan video sinematik promosi pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam bentuk video sinematik, yang mana nanti hasil dari iklan pariwisata ini
akan diupload di media sosial anak-anak yang nanti kami berharap itu akan bisa mendongkrak pariwisata yang ada di Ponorogo. Yang ketiga juga, dalam inovasi ini kami mencoba untuk meningkatkan teknik pembelajaran pada anak-anak. Dengan berbagai teknik kami coba aplikasikan, kami kaji, dan kami terapkan. Yang keempat, yang selalu dan telah saya lakukan adalah inovasi pengembangan sekolah. Saya berusaha sejak tahun 2015 mendorong sekolah untuk bekerja sama dengan industri. Setelah itu mereka membuat sebuah lab school yang ada di sekolah kita. Itu yang kami lakukan terkait dengan peningkatan nilai inovasi. Tentu kami masih berharap nanti sekolah saya akan bisa mengembangkan inovasi ini untuk membuat lab school yang ada di sekolah bekerja sama dengan berbagai industri berskala nasional maupun internasional yang ada. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru, saya harus mempunyai kompetensi sosial, di mana bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saya akan selalu membangun hubungan kerja atau kolaborasi positif kepada semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran dan kemajuan sekolah. Saya akan membangun kolaborasi dan komunikasi dengan murid, teman sejawat, orang tua, masyarakat, institusi, dan industri. Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, kita harus berjejaring secara luas untuk bisa maju dan berkembang secara bersama-sama. Nah, kolaborasi apa yang sudah saya lakukan dan apa yang saya akan lakukan di masa yang akan datang? Tentu, yang pertama, kolaborasi pembelajaran dengan orang tua terkait dengan belajar siswa, mungkin juga materi yang nanti akan kita selalu komunikasikan dengan orang tua, termasuk hasil belajar dan tindak lanjutnya. Ini akan tetap saya lakukan baik hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, kolaborasi dengan teman sejawat. Saya selalu aktif di kegiatan MGMP. Di tahun 2015 sampai 2017, kami dipercaya untuk menjadi sekretaris MGMP di Kabupaten Madiun untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Di tahun 2022 ini, kami juga akan menjadi pengurus dari MGMP bahasa Inggris di Kabupaten. Yang ketiga, nilai kolaborasi yang saya lakukan adalah saya sudah membentuk komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar, yakni dengan nama Komunitas Belajar Kejuruan Ponorogo. Nah, tentu ini sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya karena di platform Merdeka Mengajar ini kami bisa berbagi, bisa berdiskusi, dan juga yang penting bahwa platform ini diluncurkan dan diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.
Yang keempat, kolaborasi dengan industri. Saya sudah mendorong dan juga menginisiasi sinkronisasi kurikulum dengan industri, dan juga bahkan sampai terciptanya kelas industri, yakni Samsung Tech Institute, Honda Class, ASIO Class Program, Cisco Academy, Alfamart Class Program, dan berbagai kelas industri lainnya. Nah, di masa-masa yang akan datang, saya juga akan mendorong sekolah saya untuk bisa bekerja sama dan selalu melakukan sinkronisasi kurikulum dengan industri-industri berskala internasional dan nasional. Yang sudah kami lakukan di sekolah kami yang baru, yakni dengan PJB, dengan PT Inka, dan yang lain-lain. Tentu kami juga akan mendorong sekolah kami bisa bekerja sama dengan industri-industri dari luar negeri yang berskala internasional. Itulah paparan kami, Bapak Ibu semuanya. Semoga paparan ini bisa menjadi penjelas, menambah pemahaman kita bersama demi terwujudnya anak-anak yang merdeka, terwujudnya pendidikan yang memanusiakan manusia, pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi yang bisa memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya bagi dirinya maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya.